Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang Polstranas atau kepanjangannya Politik dan Strategi Nasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari politik itu sendiri. Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu politeia. Polis yang artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, teia yang berarti urusan. Kata politik dalam bahasa Inggris terdiri dari dua kata, yaitu politics yang berarti suatu rangkaian asas, keadaan, cara, dan alat yang akan digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu, dan polisi, yaitu penggunaan pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, atau tujuan yang dikehendaki. Apa sajakah yang dibicarakan di dalam politik? Yang pertama, negara, suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kuasa tertinggi dan ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua, kekuasaan kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Dalam politik, yang penting bagaimana memperoleh, mempertahankan, melaksanakan kekuasaan. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam politik perlu diperhatikan siapa dan untuk siapa keputusan tersebut. Yang keempat, kebijaksanaan umum kumpulan keputusan yang diambil seseorang atau kelompok politik dalam rangka memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Yang kelima, distribusi, pembagian, dan penjatahan nilai-nilai atau value dalam masyarakat. Selanjutnya, pengertian strategi. Strategi dari bahasa Yunani yaitu strategia yang artinya the art of the general, seni seorang panglima dalam peperangan. Clausewitz menjelaskan strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan senjata untuk memenangkan peperangan. Perang merupakan kelanjutan dari politik. Strategi yaitu cara untuk mendapatkan kemenangan atau tercapainya suatu tujuan. Lalu juga strategi merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan-kekuatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, jika sebelumnya telah dijelaskan pengertian dari politik dan strategi secara bahasa maupun istilah, kini saya akan membahas pengertian politik nasional dan strategi nasional atau yang sering disebut sebagai Polstranas. Politik nasional berarti asas, haluan, usaha, dan kebijakan negara dalam pembinaan dan penggunaan kekuasaan nasional dalam rangka untuk mewujudkan atau mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara dalam melakukan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan politik. Telah kita ketahui bahwa pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di sana telah disebutkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan terus serta dalam upaya ketertiban dunia. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan inilah dibutuhkan yang namanya politik dan strategi nasional. Adapun dasar dari penyusunan politik dan strategi nasional ini didasarkan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional. Selanjutnya yaitu stratifikasi Polstranas. Stratifikasi Polstranas dibagi menjadi 5. Yang pertama, pijakan puncak. Yang kedua, pijakan umum, pijakan khusus, kebijakan teknis, dan yang terakhir adalah kekuasaan membuat peraturan daerah. Yang pertama adalah kebijakan puncak ini dibagi menjadi 2. Pijakan puncak ini yang pertama adalah kebijakan strategi atau lingkupnya menyeluruh secara nasional atau makro politik. Kebijakan ini bisa dipegang oleh MPR dan GBHN. Kebijakan ini dilakukan untuk merumuskan national goal. Yang kedua, yaitu menyangkut kekuasaan kepala negara, diatur pada pasal 10 sampai 15 Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan ini bentuknya dekret atau piagam kepala negara. Selanjutnya yaitu kebijakan umum. Kebijakan umum ini menyangkut masalah makro strategis. Bentuknya yaitu undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah, kepres atau inpres, dan yang terakhir adalah maklumat presiden. Selanjutnya yaitu kebijakan khusus, merupakan penjabaran dari kebijakan umum untuk merumuskan strategi, administrasi, sistem, dan prosedur dalam kebijakan umum. Wewenang kebijakan ini terletak pada menteri atau bentuknya seperti permen,
Kepmen, Inmen, dan SE Menteri. Yang keempat, kebijakan teknis. Kebijakan teknis ini merupakan penjabaran suatu sektor dalam bentuk prosedur dan teknis. Kebijakan ini bertujuan untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan. Wewenang ini dipegang oleh pimpinan eselon departemen maupun non-departemen. Dan yang terakhir, atau yang kelima ini adalah kekuasaan membuat aturan di daerah. Yang pertama adalah penentuan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dipegang oleh gubernur, bupati, atau wali kota. Bentuknya putusan atau instruksi. Yang kedua, penentuan kebijakan otonom atau otonomi daerah. Dipegang oleh kepala daerah tingkat 1 atau 2. Bentuknya Perda 1 atau 2. Polstranas dalam aturan ketatanegaraan dituangkan dalam GBHN, kemudian ditetapkan oleh MPR. Selanjutnya pelaksanaan dilaksanakan oleh Presiden atau mandataris MPR. Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa, dan dalam pelaksanaan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh seluruh rakyat Indonesia dalam keikutsertaannya. Keikutsertaan setiap warga negara dalam pembangunan nasional dapat dilakukan dengan berbagai cara, atau dengan mengikuti wajib belajar, membayar pajak, melestarikan lingkungan hidup, mentaati peraturan yang berlaku, menjaga ketertiban dan keamanan, dan sebagainya. Implementasi politik dan strategi nasional ada di 4 bidang. Yang pertama ada bidang hukum, bidang ekonomi, bidang politik yang meliputi politik luar negeri, penyelenggaraan negara, komunikasi informasi dan media massa, agama, pendidikan. Yang terakhir adalah di bidang pertahanan dan keamanan. Demi keberhasilan Polstranas, maka warga negara Indonesia harus memiliki yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai religi luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua adalah kekeluargaan yang berisikan kebersamaan, kegotong royongan, kesatuan dan persatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat guna kepentingan nasional. Yang ketiga adalah percaya diri pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepada kepribadian bangsa sehingga mampu menatap masa depan yang lebih baik. Yang keempat ada kesadaran, patuh, dan taat hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran sehingga pemerintah atau negara diwajibkan menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Yang kelima, ada pengendalian diri sehingga terjadi keseimbangan atau keserasian dan keselarasan dalam kehidupan antara berbagai kepentingan. Yang keenam, ada mental, jiwa, tekad, dan semangat pengabdian, disiplin, dan etos kerja yang tinggi sehingga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang ketujuh, ada iptek dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga memiliki daya saing dan dapat berbicara di percaturan global.